Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit orang non-Islam, bahkan mungkin orang Islam sendiri, ada yang bertanya, kenapa Nabi kamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah saat masih anak-anak? Bagaimana cara kita menyampaikan, menjelaskan, dan memberi jawaban kepada mereka yang bertanya hal itu? Pertama-tama, kalian tidak perlu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka. Kalau seseorang bertanya kepada kalian sesuatu hal yang tidak pantas, apakah kalian akan menjawabnya? Jadi, misal kalau ada yang bertanya kepada kalian tentang dosa apa yang sebelumnya kalian pernah lakukan, seperti apakah kamu pernah menyontek, apakah kamu pernah menipu orang, apakah kamu pernah menonton video dewasa, atau apakah kamu pernah berbuat curang dalam sebuah pertandingan, atau apakah kamu pernah berselingkuh? Terus kalian bilang dalam hati, astagfirullah, saya nggak boleh bohong. Terus kalian jawab, oh iya, oh enggak. Kalian tidak usah menjawab pertanyaan tersebut. Jika seseorang bertanya suatu pertanyaan dengan objektif mengenai keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi, karena merasa ingin dapat keadilan, karena ingin mencari tahu kebenaran, atau ingin belajar tentang Islam, nggak ada masalah kalau kalian menjawabnya. Tapi jika dia bertanya hanya untuk menjatuhkan atau merusak agama Islam, atau mungkin untuk mengganggu keimanan kalian, agar kalian ragu atas keyakinan dalam Islam, maka hindari dia dan tidak usah pedulikan. Oke, tadi pertanyaannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 53 tahun menikahi seorang anak perempuan berumur 9 tahun? Tunggu, jangan langsung dijawab, jangan sampai kalian masuk ke dalam perangkap setan. Cari informasi dulu, cari tahu untuk mengerti keadaannya saat itu, baru kalian dapat menjawabnya dengan jelas dan transparan, insya Allah. Pertama-tama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 53 tahun ketika menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menikah di umur 25 tahun. Menikahi seorang wanita yang umurnya 15 tahun lebih tua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berumur 25 tahun menikahi seorang wanita yang berumur 40 tahun. Dan pernikahan beliau tetap bertahan sampai wanita tersebut meninggal di usia 65 tahun. Hal seperti ini menandakan bahwa itu bukanlah orang yang bersifat playboy. Dan sebaliknya, hal tersebut menandakan bahwa orang itu adalah orang yang baik hati. Dalam kondisi usia terbaik saat itu, yaitu berumur 25 tahun, merasakan kecukupan atas pernikahannya dengan seorang wanita yang lebih tua. Terus, kenapa beliau menikahi seorang anak perempuan setelah istrinya yaitu Khadijah meninggal? Karena Aisyah adalah anak dari Abu Bakar yang merupakan teman dekat selama hidup beliau. Dan mereka, baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Abu Bakar, ingin mempererat hubungan persahabatan mereka berdua. Tapi tetap yang jadi pertanyaan, kenapa menikahi Aisyah di umur yang masih sangat muda? Hal tersebut adalah sangat normal di era saat itu. Di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu,
untuk menikahi seorang perempuan pada umur yang sangat muda. Jangan menilai norma kehidupan saat itu dengan norma kehidupan saat ini. Di negara Kyrgyzstan saat ini ya, pernikahan rata-rata berada di umur 10-13 tahun. Di negara Meksiko, pernikahan rata-rata berada di sekitaran umur 14 dan 18 tahun. Bahkan di keyakinan lain pun seperti Yahudi dan Kristen, selama 13 abad tidak ada seorang pun yang mempertanyakan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi seorang perempuan di usia yang sangat muda. Karena kondisi saat itu sangat normal untuk menikahi perempuan di usia yang sangat muda. Umar bin Khattab yang pada saat itu berumur sekitar 52 tahun menikahi anak perempuannya Ali bin Abi Thalib yang saat itu berumur sekitar 11 tahun. Dan hal itu adalah normal. Dan kalau kalian berpikir objektif bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi seorang anak perempuan, pernah juga menikahi seorang wanita tua, dan pernah menikahi seorang janda, pernah menikahi putri dari Abu Sufyan yang saat itu merupakan musuh beliau, juga menikahi putri dari seorang pemimpin bangsa Yahudi yaitu Safiyah binti Huyai, dan juga pernah menikahi wanita dari berbeda tipe dan kondisi untuk digabungkan dalam satu kaum. Dan beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha karena daya intelektual dan kecerdasannya. Dan beliau mengetahui bahwa Aisyah nantinya akan mengajarkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai segala hal yang berkaitan dengan Islam, yang sekarang kita tahu adalah melalui hadis-hadis. Demikian kesimpulan yang juga jawaban dari pertanyaan tadi. Wallahu alam bishawab. Insya Allah, dengan izin Allah, penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada hal yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.